Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita dari minggu kemarin. Sekarang kita masuk inverse matrik. Inverse matrik adalah suatu matrik yang disimbolkan A pangkat min 1. Ini kita inverse, kita baca inverse matrik A yang merupakan matrik inverse dari matrik A. Bila berlaku hubungan A, matrik A dikali dengan inverse, yang kita baca inverse matrik A itu akan sama dengan I, identitas, matrik identitas. I adalah matrik identitas. Matrik identitas itu adalah matrik yang diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Contoh, katakanlah matrik A 2, 3, 5, 4. Untuk menentukan inverse dari matrik A, misalkan matrik A itu adalah A inverse, matrik A inverse A, B, C, D. Tadi dikatakan A dikali inverse sama dengan identitas. Berarti matrik A inverse-nya akan sama dengan identitas. Identitas itu adalah diagonal utamanya 1, yang lainnya 0. Nah, kalau kita coba kalikan matrik A dengan inverse matrik A, akan dapat ini dia. 2A ditambah 3C, 2B ditambah dengan 3D, ini dia. Akan sama dengan 1001. Berarti 2A tambah 3C akan sama dengan 1. 2B tambah 3D akan sama dengan 0. Begitu juga 5A dengan 4C sama dengan 0 dan selanjutnya. Dari sifat kesamaan matrik didapatkan persamaan seperti berikut. Jadi bisa kita buat dari matrik yang ini menjadi persamaan dua persamaan. Yang pertama ini 2A tambah 3C dapat sama dengan 1. 5A tambah 4C sama dengan 0. Di sini ada dua persamaan, dua bilangan gaib. Katakanlah A dan C ini bilangannya. Sebenarnya bisa kita cari nilai A dan B. Nilai A dan C ini dapat kita cari dengan cara substitusi bisa. Cara mengurang-urangkan bisa. Tapi ini kita melakukannya mencoba mencari dengan sistem matrik. Nah, kalau dengan sistem matrik, jadi kan dua persamaan tadi, persamaan 1, persamaan 2. Ini persamaan 1 kita ambil, dan ini persamaan kedua. Dari persamaan 1, persamaan ini kita robah menjadi bentuk matrik 2, 3, 5, 4, A, C, 1, 0. Nah, kita lihat di belakang ini. Ini dia. 2, 3, 5, 4, AC yang gaibnya 1, 0. Nah, kalau yang ini matrik A, ini katakan X yang bilangan yang akan kita cari, dan ini matrik B, maka kita mencari nilai A ini katakanlah matrik AA, ada matrik AA. Kalau matrik AA ini adalah kolom matrik ini, A ini kita tukar dengan 1, 0. Ini deh. 1, 0, 3, 4. Kolom pertama kita ganti dengan matrik B. Maka dapat nilai A. Nilai A itu kita cari dengan rumus ini. Determinan AA ini adalah kita dibagi dengan determinan A. Determinan AA berarti 1 kali 4 dikurang 3 kali 0. Ini dia. Determinan A berarti 2 kali 4 dikurang 3 kali 5. Ini dia. Nah, kalau kita selesaikan dapat min 4/7. Berarti nilai A-nya min 4/7. Begitu juga kalau kita cari nilai C. C itu berarti kolom yang ini yang kita tukar dengan matrik B. Ini dia. 2, 5, 3, 4 kita tukar dengan 1, 0. Kita cari juga nilai C akan dapat rumusnya determinan AC dikurang dengan determinan A. Determinan A tetap di sini. Kita selesaikan berarti 2 kali 0 ditambah 1 kali 5 dikurang 1 kali 5 dapatnya 5/7. Dapatlah nilai A dan nilai C. Selanjutnya, dari persamaan kedua, juga kita lakukan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama kita lakukan akan dapat nanti nilai B dan D. Ini nilai B, AB kita kasih, dan ini nilai D, AD kita kasih nama istilahnya. Dapat nilai B, dapat nilai D. Berarti nilai A, B, C, D dapat. Berarti jadi inverse matrik A itu adalah, kita ambil hasil-hasil yang tadi, min 4/7, 5/7, 3/7 untuk B, D-nya min 2/7. Inilah inverse matrik A.
sepertujuhnya kita keluarkan boleh. Min sepertujuh sama dengan min sepertujuh kali 4 min 3 min 2 min 5 2. Ini dia. Di sini hanya mengeluarkan min sepertujuhnya. Sehingga inverse-nya bisa dikatakan ini, dan bisa juga kita katakan ini inverse matrik A. Dengan cara yang sama bisa digunakan untuk menentukan inverse matrik A ketika kali 3. Ya, sama saja. Kita lihat. Mencari inverse matrik dengan adjoint. Jadi ada mencari inverse matrik ini ada beberapa cara. Kemudian sekarang mencari inverse matrik dengan adjoint. Matrik adjoint adalah disingkat dengan AJ ya, adjoint A, adjoint matrik A adalah merupakan transport dari matrik kofaktor dari matrik kuadrat. Matrik kofaktor. Jadi jika matrik kofaktor KIJ, maka matrik adjointnya adalah dikasih lambang KXN, atau adjoint A itu sama dengan KXN atau sama dengan matrik ini. Kofaktor itulah baris jadi kolom. Nah, katakan ini kofaktornya. Jadi dikatakan adjoint itu adalah transpose dari matrik kofaktor. Transpose dari ini. Berarti K11, K12 baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kalau transpose matrik. K12, K11, K12, sini jadinya lagi. K11, K12 baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, itu transpose matrik. Inverse matrik A atau ini ditentukan dengan rumus seper determinan A dikali adjoint A. Jadi seper determinan dikali dengan adjoint A atau transport matrik kofaktor. Contoh, kita ambil contoh yang sederhana, matrik 2 kali 2 dulu. 2, 3, 5, 4. Kofaktor itu apa? Cari nilai kofaktor satu-satu. Berarti ini hilang. Dari sini hilang. Ini dia nih. Hilang tinggal 4. Ini dia. 4 di sini perhatikan 112 positif. Positif dia. K12 berarti yang ini yang hilang. Ini hilang, tinggal 5. Ini dia. Ini maksud saya sebenarnya. 5 karena sini 3 ganjil jadinya nanti min 5. K2 baris kedua kolom pertama, ini dia. Hilang tinggal 3. Ini dia. Di sini 3 menjadi positif ya, menjadi negatif dia. Yang terakhir ini hilang tinggal 2. Ini dia. Dapat 2. Inilah nilai-nilai inilah yang kita masukkan menjadi matrik kofaktor. Matrik kofaktornya adalah berarti 4, min 5, min 3, 2. Sedangkan adjoint itu adalah transpose dari matrik kofaktor. Berarti ini kita transpose. Transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti 4 min 5 merubah menjadi 4 min 5 baris pertama menjadi kolom pertama. Ini dia. Baris kedua menjadi kolom kedua. Ini dia. Inilah adjoint atau transpose dari matrik kofaktor. Determinan matrik A, tadi rumusnya seperti determinan matrik A berarti ini dia, 2 kali 4 kurang 3 kali 5, ini dia dapat min 7. Berarti inverse dari matrik A itu adalah rumusnya ini tadi, seper determinan dikali adjoint. Berarti min sepertujuh dikali dengan matrik ini, dapat dia ini. Sama juga dengan yang tadi. Oke. Tadi dikatakan bahwa matrik A dikali dengan adjointnya sama dengan identitas. Kita coba kan. 2 kali matrik A dikali dengan inverse. Kita selesaikan, dia nanti akan sama dengan matrik identitas. Matrik identitas diagonalnya 1, yang lainnya 0. Nomor 2. Matrik A 1, 2, 1, 2, 1, 2 ini. Matrik 3 kali 3. Kalau kita ingin mencari inverse matrik A ini dengan kofaktor, maka kita cari nilai K11 sama dengan yang tadi. K11 berarti ini hilang, tinggal 23, 21, ini dia.
Nah, dari sini baru kita carikan determinannya 2 kali 1 dikurang 3 kali 2. Dapat 4. Kita cari untuk yang kedua. K12. Ini hilang. Dapat 1, 3, 4, 1. Ini dia. Selesaikan ini. Kalau yang ketiga berarti ini hilang. Tinggal 1, 2, 4, 2. Ini dia. Nah, dapat satu baris. Baris ini juga kita lakukan. Oke, semuanya. Kalau yang ini berarti baris kedua kolom pertama. Ini dia nih. Kalau ini hilang tinggal 1, 2, 2, 1. Ini dia. Begitu semuanya. Jadi semua elemen ini kita cari kofaktornya. K11, K12, K13, K21, K22, K23. Kemudian kita lanjut K31, K33, K32, dan K33. Nah, jadi dapatlah nanti nilai-nilai itu kita masukkan menjadi matrik kofaktor. Matrik kofaktor dari matrik A. Adjoinnya adalah transpose. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini kita rubah. Baris ini kita jadikan kolom. Ini dia. Baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, mencari determinan itu cukup kita ambil dari satu barisnya. Misalkan satu baris ini aja. Perhatikan ini, 3, 1, 2. K11 dapatnya min 4. 2 kali min 4 tambah 11. 1 kali 11 tambah 2 kali min 6. Nah, itu yang kita tuangkan di sini. 2 kali min 4, 1 kali 11 ditambah 2 kali min 6. Ini kita selesaikan dapat min 9. Jadi untuk mencari determinan, cukup kita gunakan nilai kofaktor satu baris saja. Ini kita pelajari. Kemudian dapat ini, baru bisa kita tentukan determinan inverse dari matrik A. Inverse dari matrik A itu kita masukkan ke dalam rumusnya, C per min 9. Kali ini dapat D. Inilah inverse dari matrik A. Atau ini juga boleh sebenarnya, ini juga bisa. Kalau ini kan dikalikan ke dalam. Sifat-sifat inverse matrik. Inverse matrik A dikali dengan matrik A itu sama, dibalik juga boleh. A dikali dengan inverse matrik A akhirnya sama dengan identitas. Matrik A dikali matrik B diinverskan. Itu sama dengan inverse matrik B dikali dengan inverse matrik A. Inverse matrik A diinverskan. Itu kembali sama dengan matrik A. Matrik A dikali X sama dengan B. X itu akan sama dengan inverse matrik A dikali dengan B. Ini sifat-sifat matrik ini. Sekarang kita coba soal kelompok 3. Tentukanlah inverse dari matrik. Kita coba lihat. Tentukanlah inverse dari matrik A. A-nya katakanlah ini. 2, 3, 3, 5. Jadi kalau matrik 2 kali 2 ini, kita nggak perlu menggunakan rumus semua yang tadi. Bisa kita duga secara langsung. Yang pertama, cari seperti determinannya berapa. Kalau determinan ini berarti 2 kali 5 dikurang 3 kali 3. Berarti 10 kurang 9, 1. Maka 1 nggak ada lagi. 1 per 1, 1 juga. Nah, kalau 2 kali 2 ini, kalau dari determinannya 1, berarti ini pindah tempat. Perhatikan, 5 dengan 2 ini pindah tempat. Yang ini berubah tanda. Itu aja dah. Langsung aja bisa kita lakukan. Ini berubah tempat, sedangkan ini berubah tanda. Perhatikan. Jadi 52 dia. Di sini min 3 berubah tanda. Itu khusus untuk matrik 2 kali 2. Contoh kedua saya kasihkan. 4, 3, 7, 6 matriknya. Inversenya gimana? Nah, cari lihat dulu terminalnya. 4 kali 6, 24. Kurang 21. 3 kali 7, 21. 24 kurang 21, 3. Berarti seper determinannya sepertiga. Yang keduanya, ini berubah tempat, perhatikan. 6 dan 4, dan ini berubah tanda. Ini dia. Nah, inilah inverse daripada matrik A yang ini. Nah, ini boleh kita kalikan ke dalam.
Kalau kita ingin kalikan silakan, kalau enggak begini juga boleh. Tentukanlah inverse dari matrik nah ini 3 kali 3. Nah, kalau udah 3 kali 3 ini mau tak mau kita harus cari masing-masing kofaktor dari matrik ini. Cari kofaktor ini, elemen-elemen ini. K11, K12, K13, K21, K22, K23. Cari ini semua. Ini kofaktornya. Kofaktor daripada matrik A ini kita cari semua, ini dia. Dengan cara menghilang-hilangkan tadi. Kemudian determinannya. Determinan selalu kita ambil dari satu kofaktor saja. Satu baris kofaktor saja. Misalkan 4 kali 0 ditambah 3 kali min 2 ditambah 2 kali 3. Untuk mencari determinan matrik ini. Cukup satu baris ini. 4, saya ulangi. 4 kali kofaktornya ditambah 3 kali min 3 ditambah 2 kali 3. Itulah determinannya. Ini dia. Matrik kofaktornya kita tahu ini tadi. Matrik K, ya, matrik K-nya ini. Adjoinnya adalah ini, transpose. Ini baris jadi kolom, ini dia. Berarti inverse-nya adalah, kita tahu determinan sepertiga, min sepertiga. Berarti inverse-nya adalah min sepertiga dikali dengan matrik yang ini. Dapatnya ini. Yang ketiga, tentukan matrik A jika inverse matrik A tersebut adalah inverse-nya. Ini inverse-nya. Ditanya matrik A. Yang ditanya inverse-nya. Yang ditanya, tentukan matrik yang ditanya matrik A yang diketahui inverse daripada matrik A. Bisa kita cobakan seperti ini juga boleh. Dengan cara yang tadi, A dikali dengan matrik A dikali dengan inverse, dan matrik A-nya kita misalkan dengan A, B, C, D, kita selesaikan dapat matrik A-nya ini. Kita coba buktikan. Nah, ini dari matrik A yang tadi, yang ini kita dapatkan, kita coba cari inverse-nya kembali. Nah, kita cari inverse-nya kembali, katanya di sini 4 kali 3, 12 kurang 10, 2 berarti setengah. Separate determinannya setengah. Perhatikan, ini pindah tempat. 3 dan 4 pindah tempat. Yang ini tanda berubah. Kalikan ke dalam. Ini inverse-nya. Inverse matrik A. Tadi kan soalnya sama juga. Inverse, ini soalnya. Inverse matrik A. Jadi ini bisa terbukti bahwa yang kita cari itu betul. Buktinya ini, kalau kita lagi cari inverse matrik ini lagi, dapat kita cari inverse dari matrik A ini, akan kita dapatkan ini dia. Ini sama dengan soal yang tadi. Sifat matrik. Inverse matrik A diinverskan sama dengan A. Matrik A. Nah, ini buktinya. Kalau ini, determinannya berapa, kita cari setengah. Kemudian inverse diinverskan. Dapat 1/1/2. Ini dibalik menjadi 2 dia nanti ini. Ini dia nih, 2. Yang ini berubah tempat, bertukar tempat. Yang ini berubah tanda. Berubah tanda ini. Min, seharusnya di sini min. Nah, ya. Nanti kita kalikan 4, 2 min 2, 5 min 5, 3/2, 3. Di sini min. Tentukan matriks A jika inverse matrik A tersebut adalah. Nah, ini kalau seandainya kita cari ini dengan cara memisalkan, dapatnya ini. Nah, ini tidak ada lagi. Tentukan inverse dari matrik. Penerapan matrik. Oke. Mungkin kuliah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan.